Halo guys, selamat datang di EAG Podcast yang kedua. Tetap bersama saya Faiza dan pastinya ditemani oleh rekan saya. Saya Aldi. Saya Fatur. Jika pada EAG Podcast pertama kita sudah membahas tentang masa depan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masa lalu yang sampai saat ini masih belum jelas kelanjutannya seperti apa. Masa lalu ini mungkin sudah tidak asing lagi di dunia kita, yaitu tentang Lumpur Lapindo. Yang pada kesempatan kali ini kita kemas dalam judul The Lapindo Mudflow Disaster, Natural Factor or Human Error. Seperti yang diketahui, sampai sekarang kita masih belum tahu apa sih penyebab utama dari lumpur lapindo ini. Apalagi banyaknya berita yang simpang siur, ada yang bilang karena kesalahan pengeboran, ada juga yang bilang karena efek dari bencana alam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita ditemani oleh seseorang yang mungkin bisa menjawab rasa penasaran kita, yaitu Bapak Sofyan Hadi. Halo Pak Sofyan, kami ucapkan selamat datang di EAG Podcast. Kami terima kasih karena sudah meluangkan waktunya bersama kami dan para pendengar. Terima kasih Mbak. Jadi kalau saya ingin memulai, saya akan secara jujur bilang bahwa sampai detik ini pun saya tidak bisa menjawab dengan pasti apakah ini man-made disaster atau natural disaster. Karena ada parameter inti yang diperlukan untuk memastikan hal itu belum sempat saya lakukan untuk memastikan. Jadi cara dengan mayoritas ya. Mayoritas mahasiswa geofisika atau dari lingkungan geofisika, saya tentunya akan memberikan banyak angka-angka. Karena angka itu kita sering mendengar bahwa kita disebut memahami sesuatu ketika kita mampu menyampaikan sesuatu itu dalam angka-angka. Kira-kira begitu kan? Iya, Pak. Iya. Dan tentunya ada besaran-besaran angka yang akan dikomparisikan sehingga kita bisa memahami apakah ini man-made atau natural. Iya, Pak. Dan yang ingin saya sampaikan juga adalah dari komparasi itu sebetulnya akan tergambar dengan jelas. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa ini ada wilayah di mana ada keyakinan pribadi sebagai orang yang terlibat. Tapi tolong dipahami, saya juga tidak ingin memonopoli kebenaran. Artinya bahwa ini ada ruang terbuka yang perlu diinterpretasikan. Ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Iya. Dan saya ingin bercerita juga bahwa dalam perjalanan ini, selain dengan berbagai kalangan saintifik di seluruh dunia, saya ulangi, di seluruh dunia, ya, yang sangat besar kontribusinya adalah teman-teman dari Brawijaya. Ya. Dalam artian mulai dari tentu saja teman-teman geofisika, tetapi juga dari kalangan mikrobiologi, pertanian, dan beberapa tim lain ya, yang saya libatkan. Saya ingin bicara sukanya dulu. Sukanya kenapa saya berhubungan cukup baik dengan geofisika, Universitas Brawijaya secara umum. Karena teman-teman dari Universitas Brawijaya itu tidak sama dengan beberapa perguruan tinggi lain yang waktu itu situasinya cukup sensitif. Jadi ketika saya ajak untuk terlibat itu, mereka berangkat dengan kalimat, ini terlalu politis. Ya.
Kalau teman-teman dari Brawijaya, saya mulai mereka dengan saya ajak, terlepas dari masalah politis atau tidak, ini peristiwa yang terjadi di halaman belakang rumah kita. Dan biarkan porsi politisnya itu diselesaikan para politisi, kita selesaikan masalah saintifiknya yang akan memberi arti sangat penting bagi kita semua. Betul, Pak. Betul. Itu kalimat pembukanya kira-kira begitu. Iya, Pak. Iya. Saya mau cerita terus atau mau ada pertanyaan awal? Ada pertanyaan, Pak? Silakan dilanjut. Muhammad Oke. Fatur. Ya, baik. Mungkin jadi di sini kita telah bersama Bapak Sofyan Hadi. Beliau merupakan Purna Deputi Operasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS yang telah melaksanakan tugasnya pada tahun 2007 sampai 2017. Begitu. Nah, Terus? Pak, mungkin untuk mengawali sesi ini, mungkin dari Bapak bisa menceritakan terlebih dahulu bagaimana sih kronologi awal terjadinya semburan lumpur Lapindo ini? Ya, saya kebetulan menjadi langganan Radio Suara Surabaya untuk memberi penjelasan beberapa fenomena kebumian di Jawa Timur dan di Indonesia. Langganan. Waktu itu saya sedang di Bandung, ditelepon oleh Suara Surabaya. Pak, ada fenomena semburan lumpur di sebelahnya, di wilayahnya Lapindo. Ya kan? Ya, jawaban saya sederhana saja waktu itu bahwa ya itu urusannya Lapindo, dan itu sepertinya kejadian biasa bahwa di sebuah pengeboran itu terjadi semburan lumpur. Jawaban saya waktu itu. Tapi setelah saya pulang dari Bandung, saya aktif di Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Waktu itu bersama dosen UPI, Pak Dr. Arif Ramansyah, rapat di Sukovindo di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Waktu itu angkanya sekitar 3 minggu, tetapi volumenya sudah mulai 5.000 menjelang 15.000 meter kubik per day. Ya, 15.000 meter kubik per day. Saat itu saya dengan Pak Arif Ramansyah, Dr. Arif Ramansyah, mungkin ngajar Anda juga, mulai bertanya, apakah ini sebuah fenomena yang usual di sebuah drilling? Ya, karena 15.000 itu besar, meter kubik ya per day. Nah, ketika itu sudah mulai timbul pertanyaan, ini jangan-jangan bukan underground blowout yang biasa. Itu yang ada di pikiran kami. Dan waktu itu, ya, setelah itu ada, saya tidak ingat tanggalnya, tapi ini masih di bilangan 3 bulan pertama. Ada rapat di ITS yang melibatkan provinsi. Saat itu IAGI dijadikan semacam staf ahli, karena waktu itu masih ditangani internal SKK Migas waktu itu, dan tentunya levelnya masih provinsi. Ketika angka 15.000 itu kami berpikir, saya, terus Dr. Wahyudi dari ITS, ahli geologi, juga ada salah satu kepala dinas pengairan di provinsi, Pak Budi. Kami juga berpikir, kalau 15.000 meter kubik per hari, seandainya kita masukkan ke Kali Porong, kan kira-kira tidak mengganggu Kali Porong. Ya, itu di 3 bulan pertama. Ya, di 3 bulan pertama. Tapi waktu itu mindset mayoritas orang adalah ini adalah lumpur man-made, karena bayangannya itu lumpur drilling yang man-made, yang ada
Kandungan apa? kandungan buatan manusia yang Iya. dianggap polutan, ya kan? Dianggap polutan, maka secara aturan tidak diizinkan dimasukkan ke alam sebelum treatment. Ya. Tapi saya waktu itu pun sudah mulai pakai angka. Coba Anda hitung. 3.000 meter kedalaman, kalau diameternya disamakan dengan yang di atas 40 cm, misalnya, ya kan? Di bawah 20 cm, saya ambil rata 40 cm. Itu berapa meter kubik sih man-made mud yang diinjeksikan? Ya kan? Ya betul. Kan sudah lewat. Ya kan? Kalau sudah lewat, artinya ini yang keluar bukan buatan manusia, tapi yang alami. Oke? Oke. Sampai, tapi saya akan say sorry dulu. Teman-teman dari lingkungan bilang, enggak bisa aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu, ya kan? Saya sampai kalimat saya sampai sekarang saya masih ingat. Oke, Anda enggak usah percaya saya. Anda sampling itu lumpur, bawa ke lab Anda sendiri, yang independen, lihat hasilnya. Ini buatan manusia atau bukan? Ya kan? Mereka bersikukuh tidak. Oke, karena tidak maka dikontain. Karena dikontain maka dibuat tanggul. Karena tidak diizinkan lepas ke lingkungan sekitar. Ya kan? Ya, ini betul. pola pikirnya. Tidak diizinkan lepas di lingkungan. Justru karena ditanggul itu, maka kita menjadi bisa mengukur debitnya, tanda petik, debitnya. Artinya luasan tanggul kita berapa, kecepatan kenaikannya berapa, akhirnya angkanya menjadi 50.000 sampai 100.000, dan setelah itu pernah tercatat 180.000. Tetapi saya ingin di angka 100.000 aja, karena 100.000 itu durasinya panjang. Ya. 100.000 meter kubik itu equal dengan hampir 1 juta barrel. Besar sekali ya, Pak. Tolong dikalibrasi, ya kan? Sekedar komparasi adalah 1 juta barrel itu ketika kita pernah di masa lalu itu mampu memproduksi 1,5 juta barrel, sekarang tinggal 800-an. Tapi ketika 1 juta itu pun kita memerlukan 2.500 sumur di seluruh Indonesia dipompa. Ya kan? 2.500 sumur di seluruh Indonesia dipompa. Ini satu lokasi mampu mengeluarkan almost equal with 1 million barrel, ya, tanpa dipompa. Dari sini Anda yang suka angka sudah tahu ini ada sesuatu yang kecurigaan, ya. Iya kan? Saya sampai menghitung tenaga kudanya. Saya asumsikan sumur itu katakan 20 inci, katakan, ya kan? Sepanjang sedalam 3.000 meter. 3.000 meter. Ya kan? Kalau dia mampu mengeluarkan 3,5 sampai 4 meter kubik per detik, ya, ke permukaan, dengan spesifik gravity 1.3, maka seandainya dinding sumurnya itu tanpa friction, jadi alirannya laminer dan turbulen, ya, terus dindingnya sedemikian smooth, ya kan, itu masih memerlukan 90.000 tenaga kuda untuk lifting fluida dengan berat jenis 1,3. Ya, Anda bayangkan Anda punya pompa di Probolinggo situ, ngambil lumpur dari laut, ya kan? Kita pompa vertikal setinggi Semeru kan, 3.000 meter. Ya. Bayangkan tenaganya berapa? 90.000 tenaga kuda. Itu pun dengan si alirannya laminer, ya kan?
tidak ada friction, dindingnya very smooth gitu kan. Ya. Ada angka segitu. Itu dengan if pertama benar di kedalamannya 3.000 meter. Ya kan? Sekedar komparasi ini supaya mudah membayangkan. Waktu bertugas saya mempunyai kira-kira 6 kapal keruk, di mana satu kapal keruk itu tenaganya 1.500 tenaga kuda. 1.500. Itu mampu memompa lumpur itu cuma jaraknya 1 kilometer kira-kira, horizontal. Dengan debit 0,5 meter kubik per detik. Jadi saya pasang 6 itu untuk mencapai angka 3 meter kubik per detik equal dengan produksinya. Ya kan? 1.500 tenaga kuda itu hanya mampu mendorong 1 sampai 1,5 kilo horizontal. Ini 3 meter kubik vertikal 3.000 meter. Ya kan? Ini sesuatu sangat ya. Ini waktu saya mensimulasi angka itu saya masih sebagai staf ahli timnas, tim penanggulangan bencana yang waktu itu Basuki Hadipunomo yang sekarang jadi menteri. Ya, beliau geologis juga. Ini simulasi saya ini untuk memahami, sekali lagi karena saya sangat curious dan timbul tanda tanya besar. Apa ini gitu kan? Sampai waktu itu saya sempat diskusi dengan, saya sebut saja mohon izin, Pak Purnomo, Menteri Energi ESDM, Pak Kadek, Kepala SKK Migas, dan Pak Triana, ahli drilling Indonesia. Itu nama-nama besar yang harusnya Anda tahu karena mereka melegenda. Mereka masih berpikir ini pressure yang dihasilkan sebuah reservoir. Oke, sekarang yang di depan itu kita sebut puzzle pertama, ya kan? Sekarang kita coba melihat dari sisi pandang drilling atau sebuah oil reservoir. Oke, di wilayah ini ada sebuah antiklinorium di wilayah Selat Madura sampai ke Penanggungan, ya. Anda pasti semua tahu bahwa ada proses tektonik di sini, ada terjadi proses faulting, terjadi pelipatan sehingga ada antiklin, ada sinklin, ya kan? Yeah. Yang jaraknya sumbunya itu kilometer. Tapi semula mereka itu sebuah layer yang lurus, terbentuk deposit mikroorganisme yang cikal bakalnya minyak. Karena ada tektonik mereka terlipat, ya kan? Nah, pelipatan itu menimbulkan pressure di antiklin itu di reservoir minyak buminya. Itu cikal bakal pressure-nya, ya kan? Pressure itu juga disebabkan internal proses di minyaknya, di mana terjadi spasi akibat dia atau terjadi heating karena proses itu menimbulkan pressure. Tapi juga ada kitchen. Saya kira Anda mulai paham juga ya. Kitchen itu semacam pemanas yang mematangkan minyak bumi. Kitchen itu di alam bisa jadi biasanya gunung api. Ini gambaran umum ya. Pemanasan, pelipatan, tekanan itu diikuti dengan patahan-patahan yang menyebabkan wilayah itu meninggi atau merendah atau bergeser. Ya kan? Ini kuliah geologi secara umum. Akibat dari pressure itu tentunya ada potensi overpressure di bawah, ya kan? Yang bisa rilis apabila ada sesuatu yang menerobosnya, ya kan? Ini terjadi trap, ada cap rock di sana, kan ada penutupnya. Kalau penutupnya dilubangi,
dia bisa jeblos, bisa explode. Oke, tapi mari kita hitung seberapa besar. Ya, masalahnya kan di situ. Apakah proses alami pembentukan building pressure di sebuah reservoir itu mampu menghasilkan power sedemikian besar dengan durasi selama cukup besar? Ini tentunya angka yang harus kita pahami. Ya. Jadi ini pasal pertama, terus yang latar belakang geologi ini saya sebut pasal kedua. Ya, kita punya dua pasal bahwa ini untuk melatar belakangi pemahaman kita pada pasal ketiga yang akan kita bahas untuk menunjukkan ini alami apa tidak. Ya kan? Jadi misalnya begini. Dari diskusi saya dengan Pak Purnomo, Pak Kardaya, dan Pak Triana tadi, mereka berpikir ini pressure sebuah reservoir besar. Kalau ini sebuah reservoir besar, pasti kejadian itu tidak single. Artinya di seluruh dunia ada fenomena yang sama. Kan tidak ada sebuah fenomena hanya terjadi di satu lokasi. Dari situ sudah ada pertanyaan atau ada data bahwa ternyata di seluruh dunia tidak ada fenomena yang seperti ini. Artinya sebuah reservoir mampu producing fluida sedemikian besar. Ya, saya ingin kasih catatan lagi melengkapi yang di depan tadi bahwa asumsinya oil reservoir itu fluida yang keluar tentunya mendekati 1 atau di bawah 1 karena ada minyaknya, ya kan? Sedangkan ini lumpur sekali lagi 1,3, angkanya beda, ya kan? Nah, dari mana panasnya? Oke, ada gradien geothermal, ya kan? Ya, betul. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah cukup angkanya? Ya kan? Nah, karena setelah itu saya ditugaskan sebagai deputi operasi di Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dalam hal ini saya sudah otoritas, punya kewenangan untuk melakukan riset-riset, melakukan langkah-langkah, dan ditugaskan selain operasional supaya dampak dari luapan lumpur itu tidak berlebihan, saya juga ditugaskan melakukan riset dan untuk mencari tahu ini apa, ya kan? Nah, dari fenomena itu saya melakukan cukup banyak hal. Intinya adalah saya ingin tahu pertama asal-usulnya. Asal-usul itu selain analisa fosil, analisa kimia, artinya kami melakukan analisa kimia fluida yang keluar itu kontennya apa saja. Jadi selain melibatkan institusi yang ada di Indonesia, SKK Migas, Pertamina, Biologi, kebetulan banyak peneliti asing dari Jepang, Eropa, Amerika, Rusia, saya bilang seluruh dunia, datang untuk join research. Nah, saat itu saya sudah mulai bikin aturan bahwa semuanya boleh melakukan riset, tetapi hasilnya harus sharing dengan kantor saya. Ya. Yang kedua, kalau ada mahasiswa S2, S3 atau postdoc yang melakukan riset di situ, saya syaratkan sebisa mungkin orang Indonesia. Ya, syaratnya. Meskipun ada yang bisa tercapai, ada yang tidak. Ada yang terpaksa lepas.
Itu hal lain. Dari penelitian itu kita mendapati indikasi bahwa yang keluar itu material-material, gas-gas yang berasal dari kedalaman, lebih dari kedalaman sumur. Lebih dari 3.000 meter. Ya. Dalam jumlah yang melampaui batas dari kewajaran dia hadir di sedimen. Saya ulangi. Kita ini menghadapi stratigrafi, layer-layer stratigrafi yang masing-masing mempunyai unsur kimia. Ya. Dari hasil drilling, dari pengeboran, kita mendapati jenis-jenis material padat maupun fluida yang hadir di masing-masing layer itu. Ya kan? ID-nya, DNA-nya jelas. Tapi waktu lumpur itu keluar, saya mendapati, tim kami mendapati, ada unsur-unsur yang berasal jauh lebih dalam dari layer-layer tadi. Yeah. Nah, ya, kami analisa sampai kepada kesimpulan ini indikasi vulkaniknya kuat. Nah, mohon maaf Pak, motong berarti kan Bapak Yeah. tadi sudah menjelaskan kronologi singkata sudah panjang dan tadi menyinggung juga tentang antiklin ya Pak ya. Nah, saya mau bertanya nih, bagaimana sih Pak kondisi geologi dan formasi batuan di daerah Sidoarjo itu yang mempengaruhi semburan lumpur lapindo ini? Jadi begini, sekali lagi coba Anda bayangkan ya bahwa yang disebut Jawa Timur itu, ya, yang disebut Jawa Timur itu sesungguhnya wilayahnya mungkin mulai dari sebelah baratnya, mulai disebut cekungan kendeng sebetulnya. Artinya sebuah wilayah backup, ya, yang terisi oleh letusan vulkanik dari volcanic arc yang di tengah. Tentunya saya berharap Anda sudah mendapatkan kuliah tektonik wilayah Jawa, ya. Ada forearc di depan sana di selatan di palung laut Jawa. Ada middle arc yang diisi oleh volcanic arc. Di tengahnya itu ada graben besar. Tapi sebelum terbentuk graben itu wilayah kontinen landas kontinen Asia yang ditubruk Australia itu mengalami folding, mengalami lipatan, ya kan? Di mana lipatannya itu tentunya ketika back arc-nya masih dalam, endapannya berarti endapan laut dalam. Waktu itu makin dangkal, akhirnya endapan vulkaniknya terlihat. Selain tentunya ada kehidupan reef, kehidupan karang di situ, ya kan? Saya tidak ingin menyebut nama formasinya karena itu locality type itu ada banyak lokasi layer limestone, sandstone yang dari genesa dan umur itu sama, tetapi karena di beberapa tempat mempunyai beberapa nama yang berbeda. Tapi secara umum bahwa terbentuknya reservoir itu tentunya ada source, wilayah laut di mana diendapkan organisme, cikal bakal minyak, lalu di atasnya katakan, ini tidak pasti, tapi katakan menjadi reservoir lapisan batu pasir atau layer limestone, terus ada lempung di atasnya sebagai caprock, ya kan? Nah, namanya sekali lagi banyak, tetapi yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah misalnya blue clay. Blue clay di sumur di wilayah Banjarpanji itu kita ketemukan di kedalaman 2000 meteran. Tapi di daerah Gresik itu ada blue clay di surface. Ya,
Artinya ada tanda tanya besar. Kenapa pada jarak yang kira-kira cuma 20 km, satu di permukaan, satu di kedalaman 2000 meter. Apakah ini ada jurang di masa lalu, ya kan? Tapi para ahli berpendapat ini lebih karena memang ada proses struktur, ada patahan di situ, sehingga wilayah di sebelah timur secara mudahnya Kali Berantas itu ada wilayah yang turun. Ya. Yang turunnya itu cukup signifikan. Nah, sejarahnya dulu, saya sampai di titik ini saya ingin flashback sedikit. Adanya tanda petik discovery di Bojonegoro, di Cepu, ya, di mana akan kita bahas lain kali bahwa dulu wilayah Jatim ini minyaknya ditemukan seepage, rembesan, ya kan? Setelah itu dengan pemetaan geologi kita bisa menemukan kira-kira di kedalaman 100, 200 gitu kan. Setelah teknik geofisika maju, kita bisa ketemu di 1000. Nah, itu yang era sejarah Belanda atau sebetulnya sejarah perminyakan dunia salah satunya dimulai di sini, ya kan? Terus geofisika kita menemukan dengan teknik geofisika kita menemukan di kedalaman 1000-an. Itu di era migas Cepu zaman dulu, ya kan? Lalu geofisika makin maju dan kita mampu mendeteksi di kedalaman 3000-an, ya kan? Seperti hanya di Cepu. Di Porong di bawah ada image seismik yang look like Cepu, terlihat seperti di Cepu. Makanya eksplorasinya based on kenampakan yang mirip di Cepu, ya. Tapi di titik ini saya ingin melakukan mengingatkan kepada siapapun, terutama Anda dari geofisika, karena dari aspek teknologi dan aspek target, kita itu hanya biasanya berpikir wilayah yang ingin saya capai itu sedalam apa. Yang kita teliti detail itu ya di wilayah yang kita prospek itu. Kenapa ini ingin saya sampaikan? Karena dari fenomena gunung lumpur ini saya tercerahkan istilah saya bahwa mestinya kita melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekedar target kita. Ya. Kita mestinya melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekedar target kita. Karena terkadang potensi disasternya itu berada di luar atau sedikit di bawah tempat kita. Ya, betul. Ya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Nah, ini karena begini, setelah ini banyak pasalnya ya. Nanti saya berharap ini pasal-pasal ini dibaca, direnungkan, nanti Anda akan ketemu bahwa ini sebuah kesatuan. Jadi kedalaman itu tadi di 3000 itu terlihat tidak ada sesuatu yang berarti. Nah, sekarang kembali setelah terdapat indikasi bahwa materialnya berasal dari layer yang lebih dalam, ya kan? Pertanyaan sederhananya, kenapa sesuatu yang dari layer lebih dalam tadi naik ke situ? Ya kan? Petnya apa? Lubangnya apa? Memberikan tanda tanya. Konduitnya apa? Ya kan? Ya. Ada beberapa teori. Salah satu teorinya dari sisi perminyakan adalah
ketika Anda melakukan drilling activity pada area tertentu dan Anda salah memaintain pressure-nya, kesalahan maintaining itu mampu menimbulkan crack, mampu menimbulkan damage pada layer yang dianggap sensitif tadi. Oke, terjadi damage karena salah mengatur tekanan, operatornya mabuk lah, tertidur lah, apapun, ya, terjadi damage. Bahkan saya secara ekstrim guyon sama teman-teman. Oke, kita masukkan ke sana, kedalaman 3000, kita taruh dinamit, kita ledakin di situ. Ada damage kan? Nah, damage-nya itu sedalam apa? Seluas apa? Kalau saya punya sumur di kedalaman 3000 meter, ya kan? Terus saya mendapati gas-gas yang datang dari kedalaman 4000, 5000 meter. Ada pertanyaan besar sebetulnya yang menjadi tidak sederhana. Ya, menjadi tidak sederhana adalah bagaimana si fluida tadi sampai ke situ. Melewati lubang, katakan lubang sumur, ya kan? Sampai ke permukaan. Ya kan? Nah, di sisi lain, investigasi itu menunjukkan bahwa lumpur panas itu tidak dari sumur, tapi 150 meter dari sumur dan di luar pagar kerja Lapindo. Ya. Tapi kalangan teman-teman lain juga berpendapat karena face-nya, ujung mesin bor itu masih di ujung sana, mampu menyebabkan crack sampai kedalaman yang sangat dalam, atau pandangan geologi, memang di situ sebelumnya sudah ada konduit, ada sesar, atau ada retakan, atau ada weak zone, zona lemah yang mudah dilewati si fluida dari dalam tadi. Ya. Ini kalau nggak salah pasal kelima. Ada pasal kelima. Ya. Baik, Pak. Kami tidak. Mohon maaf memotong. Tadi saya teringat Bapak menjelaskan tentang faktor vulkanisme gitu, Pak. Kan saya ingin bertanya tentang, kan Sidoarjo dekat dengan gunung ya, Pak ya. Apakah ada faktor vulkanisme juga yang ikut memicu adanya semburan lumpur Lapindo itu, Pak? Ya, itu pertanyaan yang muncul di kami juga. Tapi kami tidak sekedar bertanya, ya kan? Kami actionnya adalah saya minta staf saya naik ke Welirang sana, ambil sampel apa yang keluar dari Welirang. Tentunya ada rare element, ada rare gas, gas-gas langka yang mempunyai spesifikasi, yang mempunyai DNA, ya, yang tidak disamai oleh lokasi lain. Saya ingin memberi gambaran dulu bahwa ternyata setiap vulkanik itu mempunyai komposisi kimia yang spesifik. Tidak ada vulkanik yang persis sama. Similar tapi ternyata masing-masing mempunyai ciri fisik ciri kimia yang berbeda. Jadi boleh disebut spesifik. Hasil dari sampling di puncak Welirang tadi, di kaldera Welirang, dan yang rilis di Lusi, kita bawa ke Eropa, kita bawa ke Jepang, hasilnya similar. Ya. Itu kan langkah laboratorium. Ya kan? Saya minta tolong Pak Adi Susilo, dosen Anda, dan Pak siapa lagi yang kecil, saya lupa, dari Kediri. Tolong diingatkan namanya. Saya minta melakukan tomografi di Lusi. Beliau melakukan, dan beliau melihat memang ada konduit yang merupakan branching, merupakan cabang dari Welirang ke wilayah itu, ke Lusi. Itu laporan yang saya terima
akibat request saya ke tim geofisika Universitas Brawijaya, mereka menghasilkan produk itu. Itu sudah publish dan propertinya selain kami miliki, tapi intellectual propertinya sebagian besar mayoritas ya masih di UB, gitu kan? Nah, itu pun sayangnya masih debatable dan biasa, apapun image-nya, interpretasinya bisa macam-macam. Ya kan? Ya. Nah, kenapa di depan tadi saya bilang, saya sebagai pribadi yakin bahwa ini arahnya sudah jelas, tetapi sebagai saintis kita harus tetap memberi peluang, karena sekali lagi saya ingin bilang, kita tidak boleh memonopoli kebenaran, dan belum tuntas faktanya. Saya yakin karena data yang dikumpulkan itu menunjukkan ada branching, analisa kimianya menunjukkan kesamaan, gitu kan? Dan akhirnya studi itu kita extend dari belasan sumur fluida tanda petik gunung lumpur, belasan di East Java Basin ini. Saya bisa menemukan itu sebagian karena ada bukti di lapangan, sebagian dari konsep. Jadi konsepnya adalah apabila wilayah itu mengalami proses faulting, pelipatan, proses faulting, pensesaran, ya kan? Tentunya ada weak zone, ada zona lemah. Ya. Apakah di zona-zona lemah itu muncul gunung lumpur? Ya kan? Ini konsep kan? Ini saya bawa ke UPN Veteran Jogja, saya minta mereka melakukan investigasi berdasarkan peta struktur. Dari peta struktur geologi, dari peta struktur geofisika, subsurface, kita cari weak zone. Ada satu dokter dari Pak Baharudin dari Trisakti melakukan riset yang sama, tidak dengan kantor saya, tapi saya diberitahu hasilnya. Konklusif bahwa di weak zone itu ada fluida yang keluar. Intinya di Juanda ada satu, di dekat UPN Surabaya ada satu, di Gresik ada satu, di Madura ada satu, gitu kan? Itu zona-zona lumpur di mana overpressure akibat proses tektonik tadi rilis sebagai mud volcano. Tetapi ada 3 mud volcano, yaitu yang di Bledokuwu, termasuk ke Songo komplek yang kemarin, terus Gunung Pandan di sebelah utara Ngawi, wilayah ini secara nature sudah karena pelipatan dan heating, kitchen vulkanik tadi ada oil reservoir. Oil reservoir itu di shallow layer proses overpressure-nya itu menghasilkan bentuk-bentuk gelembung yang menjadi mud volcano. Tapi ada 3 kontribusikan oleh layer yang lebih dalam yang namanya vulkanik tadi. Itu ada 3 sejauh ini, tanda petik ya. Sejauh ini kami sudah temukan 3, yaitu Bledokuwu, Gunung Pandan, dan Lusi. Ada kontribusi vulkanik. Kalau kita berpikir kontribusi vulkanik, mestinya mindsetnya kita rubah, ya kan? Kalau di wilayah yang punya kontribusi vulkanik, kenapa kalau minyaknya nggak prospek, tidak kita ganti menjadi geothermal? Ya kan? Ya. Anda bayangkan, kalkulasi kotor saya tadi 90.000 tenaga kuda. 90.000 tenaga kuda itu setara dengan berapa megawatt? Itu PR Anda.
Ya kan? Itu dengan asumsi silo tadi. Kalau kedalamannya 4.000 atau 5.000, ini ternyata bisa menjadi 120 sampai 180.000 tenaga kuda. Ya. Oke, ini option yang lain. Nah, ini sekarang angka di lapangan. Kenapa kita berpikir ini sesuatu yang lain? Selama saya 10 tahun, itu karena saya menggunakan anggaran pemerintah, kan tentunya saya mengaudit berapa yang saya pompa. Totalnya kira-kira 300 juta meter kubik yang saya pompa dalam 10 tahun. 300 juta meter kubik. Kenapa angka ini saya sebut? Karena sekedar ilustrasi ya. Gunung Kelut meletus, kapan itu? 2014 kalau nggak salah ya. Yeah. Itu yang terlempar itu 150 juta meter kubik. Tapi selesai dalam 3 jam. 150 juta meter kubik. Ya. Ketika Mbah Marijan Sedo itu letusan Merapi itu melontarkan 200 juta meter kubik. Ya. Lucy 10 tahun 300 juta meter kubik. Ya. Lihat angkanya. 150, 200, 300. Ya kan? Yang dua itu fast release karena explode, ya kan? Exploding. Yang ini istilah saya ini, mungkin belum bagus. Slow release. Tapi Anda sebagai fisikawan tentunya ada massa, ada energi yang mampu memindahkan material 300 juta meter kubik. Ya kan? Dari kedalaman itu sampai ke permukaan. Berapa angkanya? Ya kan? Terus dari sini kita melihat ini artinya bukan behavior sebuah oil reservoir. Oke? Yeah. Dan selama ini saya berharap ternyata minyaknya juga nggak keluar di situ. Ada minor tapi tidak dalam angka ekonomis. Ya kan? Artinya pada titik ini kita berpikir lupakan yang namanya oil reservoir. Ini sebuah fenomena vulkanik. Ya, dari satu sisi yang lain, ini sebuah fenomena vulkanik. Nah, pertanyaannya, oke, apa yang mindset apa yang perlu kita pikirkan? Jadi, kenapa di tengah tadi saya sebutkan, coba Anda kalau mengeksplorasi, meskipun baru dari tahap geofisika, coba pahami environment yang tidak hanya ditarget Anda lakukan. Ya kan? Ya. Teori bahwa kedalaman tertentu, kesalahan penanganan tekanan menimbulkan damage, menimbulkan crack. Itu juga harus dikalibrasi untuk memahami sifat kegeoteknikan di setiap layer. Ya, sifat kegeoteknikan di setiap layer. Artinya berapa saya boleh bermain tekanan di kedalaman itu. Yeah. Kerusakan apa yang ingin bisa saya jumpai di kedalaman itu apabila terjadi ini. Tapi ini sekaligus juga untuk memahami mungkin nggak man-made pressure yang lewat drilling itu mampu menimbulkan damage sampai kedalaman yang signifikan sehingga fluida di kedalaman yang signifikan tadi naik ke atas, ya kan? Ini pemahaman komprehensif yang mestinya terkadang tidak cukup
jurusan geofisika saja, tidak cukup dipelajari di geologi kan karena waktunya fenomena lain. Jadi fenomena lain tadi selain saya temukan gas-gas deuterium yang dengan kadar yang melampaui batas kewajaran dia tersimpan di layar sedimen. Artinya kita percaya dia berasal dari proses vulkanik beneran. Jumlahnya ada, itu ada papernya. Bisa Anda cari sendiri nanti, atau kita bicarakan lain kali detailnya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa jumlahnya cukup. Nah, gas-gas itu kami pastikan datang dari dalam. Tapi salah satu fenomena yang sangat menarik adalah di lumpur Sidoarjo itu kami menemukan bakteri. Saya semula di permukaan, di cabang-cabang semburan utama itu melihat semburan kecil itu berwarna pink, ungu, biru, sesuatu yang nggak wajar. Karena saya menduga itu mikroba yang nggak wajar, saya minta kerjasama dengan tim biologi UB untuk investigasi itu. Juga dengan teman-teman pertanian. Dari investigasinya mereka menemukan ini bakteri yang ultrasalin, sangat tahan terhadap kegaraman, tapi juga sangat tahan terhadap temperatur. Ya, labnya UB waktu itu menganalisa dia mampu hidup sampai suhu 90 derajat Celcius. Ya, kadar garam tinggi. Kecurigaan saya yang diindikasikan teman-teman UB tadi, dibuktikan teman-teman UB itu menarik kalangan ilmuwan dari Eropa. Mereka melakukan sampling yang sama, terus dianalisa di lab mereka. Si bakteri tadi tahan sampai suhu 120 derajat Celcius. Ya, pertanyaan sederhananya adalah bagaimana dia hidup di bawah sana, ya kan? Di kedalaman berapa? Dan apa fungsinya di kedalaman sana? Jangan-jangan dia yang ikut mematangkan proses minyak bumi. Jangan-jangan, ya kan? Dua di antara bakteri itu new species, itu new species. Ya, Anda bisa gali ke teman-teman UB yang lain. New species. Sampai saya guyonannya, kasih nama saya dong di situ. ini guyonan. Yeah. Artinya ada sesuatu di situ. Terus bakteri itu juga mampu menguraikan mineral-mineral yang ada di situ. Tanda petik pada kondisi tertentu bisa berfungsi sebagai fertilizer, bisa berfungsi sebagai pupuk. Tapi waktu itu saya sudah mulai minta ke teman lain dari ITS, karena setahu saya di UB nggak ada labnya. Saya minta teman-teman di ITS untuk melakukan artificial chamber. Artificial chamber itu sebuah ruangan kecil, bakteri itu ditaruh di situ, di mana tekanannya kita atur dan suhunya kita atur sampai mendekati 120 derajat suhunya dan tekanannya sekian atmosfer, lebih tinggi dari permukaan. Karena kalau bakteri itu mampu tahan di suhu 120 atau 90, di permukaan yang suhunya 40 itu kan sudah kedinginan ya. Kalau kedinginan kan sifat fisiknya atau performanya sudah enggak sama dengan ketika suhu optimalnya dia, gitu kan. Nah, itu sayangnya kita belum selesai. Kantor saya sudah ditugaskan untuk tutup karena Pak Jokowi minta kantor ini dilikuidasi dan dikelola oleh PU. Oke, itu masalah lain.
2016 dimulai dari 2015 misalnya. Atas perintah Pak Basuki pun kami bekerja sama dengan komunitas geologi dan geofisika berencana melakukan seismik ulang di wilayah itu. Nah, kenapa itu penting? Karena dengan seismik ulang yang detail, kita bisa merekonstruksi sekarang kondisi subsurface-nya seperti apa. 300 juta meter kubik yang keluar itu akibatnya ke bawah permukaan apa. Potensinya bahaya seperti apa. Terus pertarungan ide tentang si lumpur ini melewati sumur atau tidak itu kita harapkan bisa terbaca dari seismik baru yang akan kita laksanakan, ya kan? Rencananya 2016. Kami sudah dapat izin dari DPR dialokasikan 80 miliar untuk seismik lagi. Tapi sayangnya kantornya selesai. Jadi seismiknya tidak bisa dilakukan. Karena seismiknya tidak bisa dilakukan, kembali ke awal pembicaraan tadi, dari besaran angkanya, dari bukti kimianya, dari hasil tomografi teman-teman UB, saya secara pribadi berkeyakinan ini sebuah proses vulkanik geotermal. Ya kan? Tetapi saya tidak elok kalau mengklaim bahwa opini saya yang paling kuat karena clue atau kunci terakhirnya yang seismik tadi belum kita lakukan. Yeah. Seandainya seismik yang terakhir ini bisa kita lakukan, kita bisa dapat gambaran lebih jelas sampai kedalaman 3.000 atau lebih dalam itu si lumpur ini benar-benar melewati proses itu atau ada sesuatu yang lain. Ya kan? Apakah 300 juta meter kubik itu terdistribusi merata sehingga terjadi amblesan yang smooth atau terjadi rongga yang sewaktu-waktu bisa kolaps. Ini sesungguhnya masih menimbulkan tanda tanya yang mengkhawatirkan. Yeah. Karena ada big question yang belum terjawab. Tapi ya, itu sejarah. Ya, belum ada hasil seismik juga ya Pak yang memberikan jawabannya? Belum, karena ya barangkali pimpinan kita di Jakarta sana berpandangan lain. tapi karena saya bicara di kampus ini kan lingkupnya kampus. Saya ingin, karena kebetulan ada dokter juga dari BMKG yang memakai seismik jauh untuk mencoba membaca tomografi di wilayah ini. Sudah PhD dia, sudah dokter di Unpad. Saya ingin suatu saat UB melakukan kegiatan apapun atau mencoba mengkalibrasi data-data yang terrecord, karena kadang perlu waktu. Barangkali suatu saat bisa terbaca kondisi subsurface dari Lucy itu berdasarkan data-data dari seismik jauh yang terekam dari di seismograf di sekitar Lucy. Ya. Dan catatan besar yang ingin saya tekankan bahwa oke, kita eksplorasi oil and gas boleh mengacu kepada kondisi terdekat. Katakan di sini terdekat itu Cepu, ya kan? Tapi perhatikan aspek-aspek lokal karena toh fenomena gunung lumpur yang ada unsur vulkanik di dalamnya itu sudah ada berdeku, ya kan? Yeah.
Kalau sudah ada, artinya antisipasi ke arah ke masa depan bisa terulang lagi itu harus ada, ya kan? Jangan sampai lewat. Betul, Pak. Kalau keyakinan bahwa potensinya lebih besar, ya mindsetnya dirubah, nggak usah cari minyaknya, cari geotermalnya. Lumayan kan? Kira-kira gambaran umumnya itu. Nah, silakan kalau bertanya. Ya kan tadi Bapak udah menjelaskan kondisi geologi sama vulkanisme ini Pak. Nah, sekarang terkait dengan judul kita kan yang sudah saya baca di artikel-artikel yang banyak di internet ini, ada dua penyebab kemungkinan ya Pak dari semburan lumpur Lapindo ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada para pendengar semua penjelasan penyebabnya itu lebih jelasnya seperti apa? Jadi gini, kalau shaking dari Jogja itu menyebabkan damage lumpur itu kemungkinannya kecil. Jadi waktu itu kebetulan saya banyak diskusi sampai beliau wafat dengan Profesor Sukendar Rasikin, guru besar ITB tektonik, yang kebetulan pembimbing saya juga. Saya sampai beliau wafat sering diskusi. Waktu itu saya berpendapat ke beliau bahwa ini bukan shaking dari Jogja, meskipun waktu itu di Surabaya ya. Saya terbangun, entah kenapa saya terbangun, pagi-pagi itu, terus setelah saya terbangun itu handphone saya berbunyi. Saya ditelepon teman-teman dari Solo, dari Jogja, terjadi gempa besar di sana. Iya. Ya kan? Oke. Ya, ada cerita lucu. Saya telepon ke teman saya yang di Jogja, di Solo, di Madiun. Saya tanya, di wilayahmu ayunannya gimana? Saya merasa ayunannya arahnya ini. Dari rekonstruksi itu, saya langsung berpikiran bahwa gempanya tidak berasal dari Merapi, tapi dari Parangtritis. Ya, ini cerita lucu bahwa apabila kita merasakan pola ayunnya, arahnya, terkadang kita bisa merekonstruksi source-nya. Ya, ini pengetahuan umum. Tapi waktu itu hasil diskusi saya dengan Pak Kendar Rasikin adalah bisa jadi energy subduction yang rilis di Jogja berupa patahnya layer di dekat Parangtritis itu, ekspresi lain dari pressure tektonik ini di magma chambernya Welirang adalah meningkatnya aktivitas magma chamber di Welirang. Ya, karena pada saat yang sama setelah kejadian tentunya ada beberapa teman mencoba melihat aktivitas Semeru yang naik juga waktu itu. Ya, artinya ini harus ada seseorang yang meneliti korelasi secara detail efek dari sekitar gempa Jogja itu apakah ada aktivitas kegempaan vulkan-vulkan di sebelah selatan Porong. Ya. Nah, oke, ini kan teori besarnya. Tapi di pertengahan tadi saya sudah menyebut bahwa vulkanisme itu biasanya tidak terjadi sesaat. Ada gunung yang meletus seperti Kelut itu 3 jam 150 juta selesai. Tapi kalau Anda perhatikan Sinabung bertahun-tahun. Dan jangan lupa, Semeru itu sebetulnya bertahun-tahun erupsi. Meskipun kecil-kecil. Ini yang istilah goyanya slow release tadi. Yang fast release itu explode, energinya lepas seketika. Ada yang rilis pelan-pelan berulang-ulang letusan.
ya kan? Untuk memastikan ini terkoneksi dengan sebuah sistem vulkanik atau tidak, tentunya kita tidak bisa berteori, ya kan? Karena tidak bisa berteori tadi, saya minta teman-teman UPI melakukan tomografi, ya kan? Dari tomografi itu akan terbaca, ini ada koneksitas atau tidak. Tapi mestinya, idealnya, kita punya, terus yang langkah kedua, saya analisa labnya tadi, ya kan? Gas yang rilis di Welirang dan yang di Lusi punya similarities, yang punya kesamaan yang signifikan. Karena sekali lagi, setiap gunung itu ternyata mempunyai komposisi kimia yang berbeda. Setiap gunung. Ada grupnya memang, ini grup gunung yang asam, grup gunung intermediate, grup gunung yang magmanya basah. Ada, tetapi komposisinya benar-benar tiap gunung itu unik. Jadi bisa dibedakan bahwa kita tidak bisa mengklaim letusannya Tambora itu sama dengan Krakatau, enggak, ya kan? Sangat berbeda. Welirang berbeda dengan Kelut, berbeda dengan Merapi, berbeda dengan Krakatau, masing-masing punya DNA yang tersendiri, ya. Jadi pertanyaan Anda tadi, saya tidak ingin terjebak kepada stigma bahwa gempa terus terjadi merusak pressure di sumur, salah tangan jeblok. Itu kan asumsi di awal, ya kan? Itu kan asumsi di awal. Makanya untuk menjawab asumsi tadi, saya melakukan investigasi berupa gasnya kayak apa, ya kan? Asal usulnya dari mana? Besarannya seberapa, ya kan? Angkanya seberapa? Beda apa enggak? Gitu kan? Nah, sayangnya yang paling akhir, foto paling dekat, saya istilahkan seismik itu untuk membaca di kedalaman permukaan sampai 2.000-3.000 meter itu foto paling dekat, ya kan? Tomografi kan tentunya sesuatu yang lebih dalam. Foto paling dekat itu untuk membuktikan bahwa setelah saya analisa ABCD tadi, ini loh kata kuncinya, ya kan? Karena kan kalau ini saya pakai istilah manusia, saya analisa darah, tahu kolesterolnya segini, gulanya segitu. Tapi akibatnya terhadap paru-paru Anda seperti apa? Saya kan harus ronsen, ya kan? Tidak bisa sekedar analisa labnya. Nah, analisa labnya saya sudah confident bahwa ini sebuah sistem gunung api. Ya. Jawaban tentang ini drilling atau explode dari magma chamber yang memproduksi heating atau memproduksi steam yang rilis ke atas, itu cerita lain, ya kan? Analisa kimianya sudah, analisa temperaturnya sudah, ya kan? Kalau fotonya yang terdekat itu terbaca, hasil ronsennya terbaca, kan kita lebih pede lagi. Tapi semua ini sesungguhnya kata kuncinya adalah kebutuhan minyak bumi atau kebutuhan energi, kebutuhan antisipasi disaster, ternyata mempunyai sejarah yang berulang. Ya. Alangkah bodohnya kita kalau kesalahan antisipasi kita itu menyebabkan perulangan sejarah itu membawa korban. Ya. Saya ingin kasih kata kunci yang sederhana ya. Kira-kira 2-3 bulan setelah lumpur itu keluar, saya berbicara di depan Ikatan Alumni ITB di Jakarta. Ya.
salah satu pembicaranya adalah bersama saya adalah Dirjen Tata Ruang PU waktu itu, namanya Pak Hermanto Dardak, itu bapaknya Wagub Jawa Timur sekarang. Ya, beliau waktu itu Dirjen Tata Ruang. Dia tanya ke saya, Mas, wilayah itu kemungkinan kolapsnya berapa jauh sih? Berdasarkan image seismik sebelumnya dari fenomena subsiden di sebelah timur sumur Banjarmanji, ya, saya jawab ke beliau kemungkinan 1,5 kilometer. Jari-jari wilayah terdampaknya. Itu sekali lagi 3 bulan setelah kejadian ya. 3 bulan setelah kejadian. Beliau langsung hitung. Oke. Kalau kita berpikir kita tidak mampu menanggulangi dan kita berpikir menyelamatkan rakyat di situ, berapa biayanya? Setelah dihitung ketemu 3,5 triliun. Oke? Tapi karena kita menganggap ini kita bisa atasi, kita bisa lawan, kita bangun tanggul, kita coba sumbat, kita masukkan bola-bola beton. Tapi wilayahnya meluas. Kantor saya aja sampai saya selesai bertugas itu kalau nggak salah 7,7 triliun. Lapindo bilang sudah keluarkan waktu itu 8 triliun. 15 triliun dan belum selesai. Ya. Seandainya pemahaman kita di awal tadi tepat dan dipakai, barangkali cuma 3,5 triliun. Ini angka lagi kan? Tapi betapa pentingnya kita memahami sebuah fenomena sehingga tidak salah antisipasi. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun karena ini sudah terjadi, ya kan? Tapi betapa pentingnya kita memahami sebuah fenomena itu dengan sangat sungguh-sungguh, sangat detail, sehingga antisipatif, tidak terjadi damage, atau kita mampu melakukan antisipasi, dan tidak berubah menjadi bencana. Ya kan? Ini apa ya? Istilah anak sekarang, kita harus tepuk jidat ini supaya kita tidak terbentur lagi gitu kan. Yeah. Dan betapa pentingnya peran geofisika dan kemampuan geolog untuk membaca ini apa gitu kan. Sekali salah efeknya korbannya banyak jiwa raga. Silakan. Baik Pak, berarti banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan semburan itu ya Pak, bukan hanya 1-2 saja. Kemudian kan dari kejadian ini tentunya akan berdampak bagi lingkungan sekitar ya Pak. Kemudian dampak apa aja yang dirasakan oleh masyarakat dari semburan ini Pak? Tentunya yang paling terasa itu sebetulnya fisik ya. Fisik itu subsiden. Bayangin, barangkali Anda semua masih tahu namanya jembatan Putul ya. Pertigaan dari Jalan Porong dan Tol Lama yang jembatannya diangkat itu. Saya di 2-3 tahun pertama itu meninggikan wilayah itu 1,5 meter. Terus 3 atau 4 tahun kemudian 1 meter lagi. Artinya 2,5 meter. Subsiden. Terus kapan itu 2 tahun yang lalu? Saya sudah tidak bertugas. Banjir kan? Iya, banjir. Diukur banjirnya 90 cm.
1,5 tambah 1 meter tambah 1 meter. 3,5 meter. Artinya rel kereta apinya sudah ditinggikan sampai 3,5 meter di wilayah itu. Nah, ini kan juga belum menjawab pertanyaan saya. 300 juta meter kubik tadi itu dibagi rata di seluruh layer berapa luasan yang saya keluarkan, saya pompa tadi, ya kan? Itu terkonsentrasi atau tidak? Karena kalau terkonsentrasi berarti gerowong. Kalau gerowong, wilayah yang gerowong yang mana? Bahaya apa enggak? Enggak tahu, gitu kan? Karena saya speak terbarunya enggak punya, gitu kan? Enggak tahu. Terus lumpurnya lewat saluran mana? Enggak tahu. Teorinya ini pasti sesuatu yang lebih dalam, tapi bentuknya seperti apa? Enggak tahu. Ya kan? Terus yang paling berat itu sebetulnya adalah untuk saya tercerabutnya ikatan sosial budaya masyarakat yang harus pindah. Ya, itu berat loh. Jadi Anda bayangkan sebuah komunitas tercerai-berai karena pemahamannya nggak lengkap. Ada yang ikut, mazhab ini bisa diatasi, ada yang ikut mazhab ini tidak bisa diatasi. Kalau yang ikut mazhab nggak bisa diatasi, ya terima ganti rugi. Kalau yang ikut mazhab bisa diatasi, bertahan, tapi ujung-ujungnya pindah. Nah, buyarnya komunitas sosial, hilangnya kampung ini, menurut saya disaster terbesarnya itu di situ. Saya kerugian material itu iya, tapi yang paling berat itu tercerabutnya kondisi sosial masyarakat desa-desa terdampak itu. Tapi disaster ini juga menunjukkan bahwa ada yang terlewat standar operation prosedur kita dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Ya kan? Dari cerita tadi kan nampak bahwa yang diperhatikan itu hanya di layer sampai 3.000. Kita tidak berupaya cukup intens untuk melihat di bawah 3.000 itu layarnya apa saja. Iya. Iya kan? Terus di sekelilingnya gimana? Terus apakah histori seperti halnya Bledukuwu itu kenapa sampai terjadi? Dan kalau kita tarik garis ya, benar-benar lurus itu namanya Bledukuwu, Gunung Pandan dan Lusi itu. Timur baratnya benar-benar lurus itu. Nah, artinya zona geologi yang di bedrocknya sana barangkali sama. Ya kan? Kenapa nggak dilihat? Ya kan? Nah, ini artinya ada sejarah manajemen tata laksana permukaan yang tidak pada tempatnya, sehingga korban tercerai-berai, ya kan? Dari sisi SOP ilmu kebumian juga ada miss juga, ya kan? Dari penjelasan tadi ada miss. Sekali lagi tidak bermaksud menyalahkannya, tapi mungkin ada miss kita. Tapi satu sisi lain adalah ini ada opportunities, mulai dari hadirnya si bakteri-bakteri tadi, tapi juga sekaligus paradigma baru bagaimana kita memahami fenomena itu dan antisipasi ke depan. Ya. Jangan sampai mitos bahwa rise and fall dari sebuah kingdom atau sebuah kerajaan itu ternyata bukan oleh perang, tetapi oleh disaster. Ya kan? Jangan-jangan sejarah
pindahnya Kediri, Mataram, Mojopahit itu bukan karena perang, tapi karena letusan gunung api. Misalnya begitu. Iya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa kita nggak belajar? Karena toh kalau sekarang letusannya bisa kita deteksi sejak awal, ya kan? Meskipun ada kasus keliru analisa juga, kita bicarakan lain kali tentang antisipasi gunung meletus, gitu kan? Yang aspek geofisikanya banyak. Tapi terkait dengan aspek geokimia juga. Jadi tremor yang diakibatkan pergerakan magma sampai ke permukaan itu tidak hanya terbaca dari besaran dan dimensinya, bukan terbaca hanya dari magnitude dan dimensi material yang bergerak, tetapi juga harus dikontrol komposisi kimianya. Ya, ini untuk kasus Kelut. Tapi ini gambaran adalah bahwa kita perlu bekerja sama sebagai tim itu lebih erat, melihat masalah ini lebih komprehensif, dan lupakan koneksitas politik yang terkait dengan kejadian penting ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, dari yang tadi Bapak sebutkan kan ditanggulanginya dengan peningkatan muka jalanan, terus ada pembangunan waduk. Tapi kan untuk selain didirikannya waduk, ada lagi nggak Pak upaya-upaya lainnya? Kan otomatis nanti suatu saat waduk itu akan penuh juga kalau lumpur ini terus menyembur. Kan saya tadi cerita bahwa saya sudah mengeluarkan 300 juta meter kubik. Saya pompa setahun itu anggarannya kira-kira 180 miliar. Kebayang nggak? Saya punya 6 kapal keruk yang masing-masing setengah meter kubik per detik. Ya, akibat pemompaan itu campur dengan sedimen kali Brantas, kami punya pulau baru 92 hektar di Muara sana. Ya. Ya kan? Ini karena waktu kita terbatas, tapi ada banyak dimensi lingkungan yang mengalami perubahan. Sekedar tahu saja 92 hektar pulau baru itu tingkat kesuburannya lebih tinggi dari pulau-pulau alami di sekitarnya. Ya, hasil ini sudah ada dokter yang meneliti tentang mangrove di sana. Nah, artinya mungkin kalau tertarik, kita bicarakan aspek environment-nya lebih detail lain kali, ya kan? Ini tadi saya ingin lebih berbicara topik terdekatnya itu ini disaster atau man-made, ya kan? Tapi karena saya berbicara di lingkungan geofisika, maka saya lebih berbicara terhadap indikasi angka-angka yang terkait sehingga kita bisa membedakan dengan jelas ini oil reservoir atau vulkanisme, ya kan? Dari angkanya. Nah, dari angka itu tadi kita sudah punya latar belakang juga langkah-langkah untuk mendukung pemahaman apa saja yang perlu dilakukan, ya kan? Kita juga sudah menyinggung aspek lingkungannya, aspek lingkungan surface maupun subsurface. Tapi tetap ada PR besar, big question, karena ada beberapa puzzle yang kita tidak berhasil kumpulkan sampai sekarang. Ya. Dan kalaupun kondisinya belum saat ini, apabila memungkinkan suatu saat secara saintifik kita harus lakukan itu. Ya, saya ingin tambahkan sedikit bahwa kerjasama saya dengan tim-tim Eropa itu, mereka itu sebuah grup riset yang melakukan riset fluid release di seluruh dunia.
ya istilahnya dia melakukan pengukuran, pemantauan terhadap semua fluida yang keluar dari bumi di seluruh dunia, ya. Nah, karena tujuannya adalah ini sebuah indikasi evolusi atau dinamika bumi, ya kan? Dia juga salah satu cabangnya ingin melihat bahwa climate change, ya, itu kan tentunya tidak tunggal. Oke, sekarang ada industri yang berkontribusi besar, tetapi zaman es itu berulang-ulang, ya kan? Dan ada indikasi bahwa bumi ini atmosfernya itu mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Nah, itu yang saya masih link dengan mereka sampai sekarang adalah kita ini pada fase mana? Apakah kita ini sedang di zona nyaman atau sedang menuju era buruk lainnya, atau era saya nggak ingin bilang buruk, era keras yang lain. Kan sekali lagi kita pernah sangat kering, sangat basah, sangat dingin, sangat panas, berulang-ulang gitu kan, yang dengan berbagai teori kepunahan dinosaurus itu akibat letusan Toba atau ada meteor yang nabrak sehingga terjadi debu. Tapi apapun, atmosfer itu mengalami perubahan dan perlu dipantau. Nah, Lucy ini tentunya memberi kontribusi. Kami pernah mencoba mengukur debit gas dan density gas yang keluar selain temperatur ya, untuk memantau apakah ada korelasi antara seismic activity di sekitar Lucy itu dengan fluktuasi steam yang diproduksi. Ya, ini sekali lagi masih banyak pengukuran instrumen yang kita perlukan sehingga kita punya angka yang lebih akurat, sehingga tidak hanya berdasarkan teori konsep. Oke, sains itu berasal dari pemikiran, tapi untuk menjadi teknologi, untuk menjadi aplikasi, dan untuk menjadi teori yang bisa diangkakan itu kan perlu instrumen. Anda yang harus berpikir tentang instrumennya. Siapa? Ya. Kan yang tadi dibahas itu kan upaya penanggulangan yang ada di permukaannya, Pak ya. Nah, mungkin ada nggak sih Pak skenario yang telah dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan yang bertanggung jawab yang telah dilakukan untuk menghentikan semburan lumpur lapindo ini dari dalam, Pak? Ya, pernah ada sampai lupa namanya. Penutupan itu juga sumur dari samping, dan ada beberapa kasus, sayangnya saya tidak terlibat terlalu dalam situ, bahwa casingnya itu bengkok, terjadi runtuh di dalam, terjadi banyak kasus. Waktu itu saya masih tim geologi, tapi tidak masuk tim subsurface, ya. Tapi saya ingin kembali ke angka saya tadi. Mesin bor itu berapa PK sih yang dipakai untuk ngebor? Ternyata sama dengan mesin kapal keruk saya, 1.500 tenaga kuda. Artinya 1.500 tenaga kuda itu memutar bornya dan maintain sistem aliran flushing lumpurnya untuk ngatur keseimbangan tekanan di bawah sana. Yeah. Itu kan tenaganya ya katakan 1.500 tenaga kuda. Ya kan? Yeah. Nah, saya ingin mengulangi lagi sisi yang jarang dilihat teman-teman yang lain.
fluida yang mengalir ke atas tadi berat jenisnya 1,3, debitnya kira-kira 3,5 sampai 4 dari kedalaman 3000. Ya kan? Pressure-nya berapa? Apakah pressure itu cukup dilawan dengan mesin bor atau mesin lumpur yang kita pasang? Ya. Kalau kita melawan sesuatu, kita kan harus tahu pasti lawan kita itu ukurannya seberapa, powernya seberapa, gitu kan? Biar imbang. Ya, kan harus gitu. Nah, teman-teman pertanyakan waktu itu, enggak. Kalau mata bornya itu segini, kedalamannya sekian, tekanannya sekian, akumulasinya sampai ke bawah itu sekian. Oke, kalau kamu begitu itu kamu berasumsi pressure di bawah sana itu besarannya X. Ya kan? Saya ganti tanya, apakah pressure asumsimu sebesar X tadi mampu memproduce fluida yang jumlahnya sekian? Ya kan? Kalau kita dari kalkulasi itu kita tidak mampu, langkahnya apa? Langkahnya apa, gitu kan? Coba bayangkan, ada material dari kedalaman sana, fluida, besarnya segini, bergerak ke atas dengan kecepatan segitu. Ya kan? Kita harus melawan dengan sesuatu yang equal dengan energi yang dari bawah sana. Ya kan? Berapa yang diperlukan? Terus doable apa enggak? Bisa enggak dilaksanakan? Ya kan? Ya kalau enggak bisa, maka langkah pertama adalah selamatkan orang. Ya kan? Karena ternyata fakta pola subsiden di 11 km di timur Banjarpanji itu, seismik purbanya menunjukkan ada wilayah yang turun 300 meter dengan jari-jari 1,5 kilometer tadi yang saya pakai perhitungan untuk mengevakuasi orang. Ya kan? Fakta itu di masa lalu sudah ada. Oke. Sekarang ada fenomena di mana ada fluid release dengan energi sekian. Bisa kita kalkulasi. Terus kekuatan optimum yang bisa kita build, kita siapkan untuk ngelawan, itu seberapa besar? Equal apa enggak? Ya kan? Kalau dari kalkulasi gak equal, ya kenapa kita mesti bertahan? Ya kan? Teori, mampu nggak kita mendinginkan gunung api? Kalau fisika sederhana ya bisa. Ya kan? Gunung Kelut kita injeksi air sebanyak-banyaknya sehingga magmanya di bawah sana dingin. Semuanya jadi geothermal. Bisa kan? Teori. Prakteknya bisa enggak? Prakteknya itu yang susah, Pak. Enggak. Bayangin gini. Hawaii itu rangkaian gunung di tengah Samudra Pasifik. Air sesamudra Pasifik itu cukup nggak dinginkan Hawaii? Cukup. Enggak, gunungnya meletus terus sampai sekarang. Iya kan? Ternyata gunung yang tumbuh di tengah laut itu tidak mampu didinginkan oleh air laut yang rata-rata kedalamannya 3.000 meter. Iya kan? Buktinya gunung di Hawaii itu hidup terus. Dan di sekitarnya masih tumbuh. Ada angka-angka di mana kita bisa melawan alam. Ada besaran yang kita tidak mampu. Iya kan? Ya kalau tidak mampu, pikiran pertama adalah selamatkan orang. Selamatkan infrastruktur. Iya kan? Murah ternyata 3,5 triliun. Ya kan? Sekarang, ini sekali lagi bukan menyalahkan orang. Ya kan? Lapindo bilang dia sudah keluar 8 triliun. Kantor saya 7,5 triliun lah kira-kira.
Dan kantor penerusnya masih ada dan masih bekerja seperti sekarang. Berapa? Ya kan? Seandainya mindset kita benar gitu kan. Seandainya benar, kita nggak ngebor minyak di situ, ngebor geothermal. Ya kan? Nggak terjadi lumpur, terjadi panas bumi, sekabupaten Sidoarjo hidup gitu kan listriknya. Misalnya. Atau oke, kita kalah, terjadi letusan gunung lumpur. Kita tidak berkepanjangan menahan tanggul dan mengungsikan orang yang akhirnya biayanya berlebihan. Biayanya nggak jadi berlebihan karena dulu itu waktu saya ngomong 3,5 triliun itu rumah ganti rumah, kambing ganti kambing, kulkas ganti kulkas itu. Harganya sesuai yang ada. Tapi begitu tanda petik terjadi badai politik, harganya semuanya ikut level yang paling tinggi. Dan oke, itu pun masih enggak, keterceraiberaian masyarakat itu besar. Seandainya di awal itu kita yakin kita tidak mampu ngelawan, kita kan sedesa ini bedol desa dibentukkan desa yang lain dan mereka masih pada komunitas yang sama. Nah, itu. Tapi masalahnya kan perdebatan pemahaman ini kalau tidak klop, efeknya menjadi ekstensif, berlebihan, ya kan? Korbannya besar dan masih ada potensi yang lain karena sekali lagi seismik terakhir kan saya tidak tahu. Yeah. Ini nanti seperti apa tidak tahu. Dan meskipun saya berharap ya, tapi kan saya tidak boleh meratapi ketidaktahuan saya kan, karena saya sih punya angan-angan pengen tahu, tapi kan sekarang belum ada jalan untuk tahu. Ya. Silakan yang lain. Baik Pak, tentunya dari kejadian ini kita harus banyak-banyak belajar untuk tentunya untuk mencegah supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi Pak. Ya. Nah, menurut Bapak bagaimana mitigasi yang tepat ketika terjadi kejadian serupa seperti semburan lumpur lapindo di Sidoarjo ini Pak? Jadi sebetulnya kalau ini tadi kan di depan saya sempat ngomong, ini ngoceh saya selama ini didengerin, diindahkan, nanti akan ketemu benang merahnya kemana. Benang merahnya adalah apabila studi lokal history kita lengkap. Ya kan? Ya. Sejarah kegeologian wilayah ini siapa sih? Itu lengkap. Terus ketika kita eksplorasi itu kita tidak sekedar merefer kepada kasus terdekat. Kita tidak boleh mengacu hanya cepu. Kita juga harus mengantisipasi sesuatu yang di sekitar sini. Ya kan? Barangkali di Cepu nggak ada gunung terdekat. Gunung terdekatnya Gunung Wilis sangat jauh gitu kan. Atau Gunung Lawu sangat jauh. Sementara Lusi dengan Welirang 15 kilo horizontalnya. Ya kan? Kan tentunya beda yang harus dilihat. Ya kan? Artinya dan seismik ketika yang dikolek waktu mereka eksplorasi Banjar Panji itu kan sekarang teknologinya meningkat. Ya kan? Kedalaman yang bisa dilihat, ketelitian, detailnya. Artinya ke masa depan kita juga harus berupaya melihat atau membuat safety factor dari daerah target kita itu di-extend. Ya kan? Dengan mempertimbangkan sisi kesejarahan. Ya lah, sisi kesejarahan itu di zona ini tuh pernah terjadi hal itu di Kedukuwu. Pertanyaan bodohnya kan, kenapa berani-beraninya kita melakukan sesuatu tanpa memperhitungkan Kedukuwu gitu kan? Wong sudah pernah terjadi.
Kenapa kita abai sekarang? Satu. Yang kedua, sekali lagi sejarah. Yang kedua, libatkan teknologi yang lebih tajam, teknologi yang lebih mampu melihat lebih jauh, mampu melihat lebih detail untuk antisipasi. Supaya ya, kalau antisipasinya benar, apa salahnya kita ganti target? Nggak usah cari minyak, cari geothermal aja di situ gitu kan, misalnya. Dan banyak cerita lagi tentang environment maupun aspek sosial di permukaan yang tidak mungkin kita bahas waktunya sekarang gitu kan. Ceritanya panjang. Dan harap diingat juga bahwa sampai sekarang, saya lupa tadi, di depan itu sumur Lapindo konsesi di wilayah itu dulunya kira kalau nggak salah ada 22 sumur di kedalaman 1000-an yang sampai sekarang masih produksi. Atau sebagian besar masih produksi. Artinya tidak terpengaruh langsung, kasusnya tidak sama dengan yang di 3.000 meter tadi. Tapi 3.000 meter tadi juga, apakah ini hanya merefer konsep sebuah reservoir yang look like cepu, terlihat seperti cepu, atau di sini ada environment yang berbeda. Environment yang berbeda itu tadi saya bilang, di Gresik sana, blue clay-nya itu di permukaan, ada singkapannya, ada outcrop-nya. Ya, di situ kalau nggak salah kedalamannya 2.000 meter. Ada apa gitu kan? Artinya basement East Java Basin itu apa benar kita bagi dengan pemahaman kita yang seperti dulu atau harus kita koreksi? Jadi bentuk, dimensi, dan batas-batas boundary-boundary dari East Java Basin ini saya pikir harus dilihat ulang. Jangan hanya mengacu kepada konsep yang sudah. Sepertinya dari kasus ini memang ada anomali-anomali, ada kasus-kasus di mana kita harus benar-benar melihat dengan cara lain. Gimana? Silakan kalau ada yang lain. Seperti yang tadi Bapak bilang kan dari hasil pengurukan lumpur-lumpur ini kan bisa jadi pulau yang dimana notabene-nya tuh tanahnya lebih subur ya Pak ya. Selain itu ada nggak Pak manfaat-manfaat lain dari hasil semburan lumpur ini dan kira-kira sampai kapan lumpur ini bakal terus menyembur? Kalau nggak salah Semeru itu sudah puluhan tahun meletus. Jadi gini, sebuah vulkanik itu bisa bertahun-tahun meletus. Ada yang meletus singkat, ya kan? Ada yang tidak, artinya macam-macam. Terus karena ini menembus berbagai layer, kita menemukan litium di situ. Garam litium yang untuk bahan baku baterai kita. Baterai. Ya. Terus kita ada bakteri tadi. Bakteri itu pernah dicoba oleh teman-teman Brawijaya. Mereka mampu mengisolit pertumbuhan kolera, bakteri kolera dan disentri. Diisolit, dibuat rem sama si bakteri ini. Nah, keinginan tahu saya lebih jauh dari itu sebetulnya. Jangan-jangan bakteri ini merupakan salah satu faktor yang mengurai atau ikut mematangkan minyak bumi. Jangan-jangan, ya kan? Kalau dia hidup di kedalaman pressure 10 atmosfer misalnya, dan temperatur 100 derajat, jangan-jangan aktivitasnya tinggi dan dia mampu berfungsi sebagai apa? Mungkin berfungsi sebagai obat kanker misalnya, ya kan? Atau berfungsi sebagai
justru ini berbahaya. Tapi teman-teman Brawijaya bilang ini mampu menguraikan mineral-mineral yang di situ sehingga bisa menjadi lebih subur. Teman-teman pertanian Brawijaya melakukan tes, indikasinya ke sana. Terus pertanyaan berikutnya, batas-batas kehidupan makhluk hidup itu range-nya seperti apa? Kok ternyata ada makhluk yang mampu bertahan di suhu 120 misalnya. Terus tekanannya segitu. Di sana dia makanannya apa? Ya kan? Pola berkembang biaknya gimana? Nah, ini kan artinya ada dimensi saintifik yang sangat lebar. Baru sebagian kecil yang coba saya buka, tapi semuanya masih di level elementary kalau istilah saya, masih ini ada perspektif yang menunjukkan arah ke sana. Ini ada perspektif yang membuka pintu sains ke arah itu, gitu kan. Tapi ujungnya di mana? Efektivitasnya untuk apa? Ya, seperti apa? Kegunaannya untuk apa? Manfaat untuk kemanusiaan apa? Manfaat untuk kesehatan apa? Terus manfaat untuk keamanan apa? Masih banyak. Jadi saya terkadang, ya ini kembali ke beasiswa tadi. Ada banyak institusi sains di Indonesia. Karena ini cerita lain ya. Teman-teman dari Eropa itu sudah menghabiskan kira-kira 2 atau 3 juta US untuk riset ilusi. Ya. Mereka kumpulkan dana dari mereka sendiri. Dan ini cerita lain. Mereka itu efektif. Yang datang pertama ke sini itu misalnya geologis. Begitu dia menghadapi trouble terhadap instrumen, ahli geofisika mereka datang. Ada yang menyumbangkan, oke, kalau ke sini kamu nanti bawa drone-nya itu akan punya sensor yang mengukur dimensi dari steamnya, mengukur density dari steamnya, berikut GPS-nya, sehingga kita bisa ukur volume steam yang keluar. Si drone tadi bisa masukkan alat untuk sampling di pusat semburan. Terus metode bagaimana packingnya, karena supaya si bakteri itu hidup dari sini, terbang ke Swiss itu tetap hidup. Gimana caranya ambil gas dan tidak terkontaminasi sehingga rare elemennya bisa dianalisa di Jepang itu caranya gimana? Ini kan cabang-cabang di mana mereka itu sedemikian efektifnya sehingga kampusnya itu link sana, link sini, semua jurusan yang ada di kampus itu dalam sebuah tim besar kerja. Ya. Sayangnya, sekali lagi, bukan ngersuloh ini ya, bukan meratap ya. Banyak institusi di Indonesia yang saya ajak itu tidak sepenuh hati responnya. Sayang. Kira-kira gitu Mbak Nur. Iya Pak, makasih Pak. Terus jawabannya. Mungkin pertanyaan tadi itu pertanyaan terakhir dari kami. Karena terkendala waktu juga. Karena tidak terasa juga kita telah sampai di penghujung acara podcast ini. Terima kasih kepada Pak Sofyan yang telah membagi pengalaman dan ilmunya kepada kami semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Amin. Mungkin sekian. Stay tune untuk EAG Podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube EAG UBSC dan juga Spotify EAG. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.